sedikit mengenai mata kuliah statistik dan probabilitas. Pak Ibu sudah memberikan, tapi saya menambahkan saja pengertian materi kali ini pengertian statistik ya, atau statistika. Kita sebetulnya mendapat statistik dan probabilitas. Statistik ini sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti pengetahuan. Nah, statistik ini sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh sebuah negara sebagai contoh statistik penduduk, statistik kesehatan, statistik pembangunan dan sebagainya. Statistik ini sebetulnya dalam praktek sehari-hari kita sudah menjalani ini dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dari rumah datang ke kampus ini, lalu naik ke taksi dan sebagainya, itu sudah merupakan penerapan ilmu statistik ya. Lalu orang menjadi menghitung statistik. Berapa sih pengeluaran saya selama sebulan datang di kampus? Kalau kita kalkulasi di tambahan, berapa sih pengeluaran saya selama saya kuliah? Itu sudah semua itu dalam ilmu statistik ya, itu yang sudah pengantar. Lingkup statistik itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau menguraikan data atau sifatnya eksplosif disebut sebagai statistik deskriptif. Dengan kata lain, statistik deskriptif lebih ditekankan pada penyajian data ya, atau penggunaan data sebagai statistik deskriptif. Dan kata lain, statistik deskriptif lebih ditekankan pada penyajian data agar informasi yang terkandung dalam data tersebut sudah dipahami atau oleh pengguna data tersebut. Misalnya kita dalam perkuliahan ada kita mau tahu nih berapa sih rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas A misalnya begitu, tahu berapa nilai rata-rata statistik di kelas A ya, itu berarti termasuk dalam statistik deskriptif ya. Sehingga dengan data rata-rata itu kita mengambil semua data nilai statistik mahasiswa di kelas A dulu, baru kita menghitung dia dengan rumusnya, baru kita lihat kita rata-ratanya. Di rata-rata kelas itu bisa ada orang mendapat 90, bisa ada orang mendapat 20, tetapi kalau hitung rata-rata kelas mungkin rata-ratanya 60 ya. Ya kalau orang menghitung rata-rata kelulusan dengan menggunakan statistik ya semua lulus. Contohnya tidak semua lulus ya. Pasti ada yang tidak lulus. Itu yang disebut data deskriptif. Data yang disebutkan secara numerik atau secara grafik, penyediaan data secara numerik atau numerik perhitungan bulan-bulan deskriptif secara seperti rata-rata, simpang baku, varian, kuartil, dan sebagainya. Itu data secara grafik bisa melalui batas data yang digambarkan melalui grafik itu seperti ya data tadi tapi dibuat dalam bentuk grafik ya, dibuat dalam bentuk grafik. Ada grafik itu berbagai macam grafik, ada grafik batang, ada garis ya. Itu yang statistik juga berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan ya. Dalam statistik berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan sebuah karakteristik atau sebuah ciri suatu populasi, itu berarti satu keadaan atau suatu lokasi ya. Kalau populasi itu dia lebih besar. Kalau kita bicara populasi berarti kita ambil semua yang ada pada kita. Kalau kita bicara sampel, kalau kita bicara populasi mahasiswa berarti A, B, C ya.
Tapi kalau kita bicara sampel, berarti kita hanya ambil sebagian-sebagian. Kelas A ambil 5, kelas B ambil 3, kelas A, kelas B ambil 5. Itu yang disebut sampel ya. Tapi kalau populasi itu sudah menyangkut semua. Makanya data yang paling pokok itu orang biasa mengambil populasi. Kalau penduduk itu orang berpopulasi, bukan ambil sampel. Kalau ambil sampel nanti mewakili. Tidak akurat juga kalau sampel ya. Karena dari 1000 cuma ambil 10. Ya toh? Kalau kita lihat apa kemarin waktu pemilihan umum itu, ya, orang bicara banyak itu karena apa yang data yang disajikan oleh KPU pertama itu kan mengenai apa perhitungan cepat itu kan mereka ambil hanya sampel, ya toh, makanya banyak orang ragukan benarkah tidak tuh, tapi kan menurut ilmu statistiknya itu benar, ya, dan dia sudah mewakili semua dari 1000 sudah mewakili 5, ambil 200 mewakili 1000 begitu, ya toh. Tetapi yang lebih akurat itu kalau kita menggunakan populasi, ya. Makanya dibilang populasi adalah keseluruhan objek yang kita akan teliti, baik itu hasil menghitung maupun mengukur yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Besaran yang memiliki populasi dinamakan sebagai parameter, misalnya rata-rata atau mu atau simpangan baku. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi bahan perhatian ya. Jadi yang tadi Bapak bilang itu kalau populasi itu kita ambil seluruh, kalau sampel berarti kita ambil sebagian saja. Nah, ruang lingkup statistik inferensial sendiri atau mungkin terbagi atas 2 ya. Jadi ada dia punya ruang lingkup itu ada 2, 1 itu adalah parameter, ya, penaksiran parameter dan kemudian hipotesis. Penaksiran parameter adalah perhitungan nilai-nilai besaran yang menjadi ciri sebuah populasi dan diperoleh dari data sampel. Dengan kata lain, dalam penaksiran parameter kita menghitung statistik sampel yang akan digunakan untuk menduga nilai dari parameter tersebut atau dari parameter populasi yang kita tadi mengadakan penelitian. Sebagai contoh, nilai X digunakan untuk menduga nilai U atau nilai S digunakan untuk menduga nilai alpha. Penaksiran parameter ini dapat berupa satu nilai atau titik atau dalam bentuk interval. Titik atau bentuk interval dari sekian sampai sekian. Nah, kemudian hipotesis sendiri adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang merupakan rumusan perencanaan ilmiah sebagai jawaban terhadap masalah serta masih memerlukan penelitian empiris. Jadi orang bikin satu hipotesis itu ya dia perlu ada langkah-langkah untuk menguji dari mana hipotesis tersebut. Misalnya orang bilang begini, hipotesisnya awal hari ini itu semua cuaca di Nabire ini mendung misalnya begitu. Itu hipotesisnya. Tapi pengujiannya benar tidak bahwa hari ini itu semua cuaca di Nabire ini mendung. Nah, untuk menguji hipotesis itu orang bikinlah penelitian tadi, mengambil sampel tadi, catat dari jam 7 sampai jam 10 ternyata daerah Kota Nabire, Nama Dua dan sekitarnya berawan tebal. Berarti menguntungkan hujan mungkin ada kemudian. Nah, itu perbedaan itu yang menjadi standar bagi kita untuk menilai sebuah hipotesis ya. Sebenarnya sebuah hipotesis benar tidak apa yang kita asumsikan itu. Jadi hipotesis kan asumsi awal kita, benar atau tidak, nanti kita uji dia, ya kan? Ya tuh, nggak ada bilang bahwa saya ini pintar statistik. Kan bisa saja orang bilang iya betul saudara pintar statistik. Kenapa saudara pintar statistik kan? Hipotesisnya apa? Ah bisa benar, ternyata bagus. Ini benar kan?
Dan ternyata setelah orang melihat, oh tidak, dari makan ujian dia dapat ada 102 kali, yang sisa itu dapat 5. Kali itu rata-rata lulus tidak? Lulus, betul. Oh ya bagus, karena 200 berapa? 215. Ya toh? Bagi sekian dia sudah dapat tuh 60 misalnya, berarti dia lulus, dia pintar. Kalau tahu tidak juga untuk menguji statistik, harus dia dulu data. Iya toh? Ya, itulah makanya statistik ini dia ada apa aneh-aneh juga, tapi ilmu yang paling cukup dapat itu ilmu statistik ini. Ya, ilmu ya. Karena dalam ilmu statistik ini orang bikin penelitian data apapun yang dikasih masuk, tapi keluarnya tuh akan jadi lebih enak ya. Iya tuh, orang tidak suka orang setelah data lalu bikin keluarnya tuh lebih enak. Kalian nanti di informatika statistik ini perlu dalam pelajaran. Kalian punya tugas akhir biasanya kalian memakai, kalian membuat apa? Membuat program, membuat apa? Jadi asumsi atau hipotesis awal itu kalian memperkirakan program ini bisa atau tidak, kemudian ini bisa atau tidak. Lain dengan apa yang ada di fisik atau yang ada di pertanian itu agak beda ya. Dan mereka membuat hipotesis awal itu dari tergantung, oh kalau tanam jagung umur sekian bulan itu nanti jagungnya tumbuh bagus tuh kalau kasih pupuk ini pupuk itu, gitu kan? Tapi kenyataannya oh tidak jadi, ternyata hipotesisnya tidak benar. Tapi di kalian tidak itu ya. Di kalian tuh kalian berbicara dengan banyak apa, berangan-angan. Oh kalau saya mau memperkenalkan saya punya sekolah misalnya, atau saya punya pengetahuan sehari-hari yang hebat, saya berarti banyak apa di situ, imajinasi yang dikaitkan dengan hasil karya yang sekarang dibuat ya. Seperti yang ada ini, kemudian di sini dapat pendataan bahwa rata-rata masa pakai baterai laptop Asus adalah 2 tahun. Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut diperlukan sebuah langkah empiris yang disebut sebagai penelitian hipotesis dari tadi yang Bapak bilang toh. Jadi itu orang harus pakai cara-cara, dan dia punya cara-cara tertentu yang harus dipenuhi sehingga apa yang kita buat hipotesis itu bisa teruji nanti ya. Ternyata apa baterai laptop yang tadi bilang kalau harus rata-rata dia masa pemakaian 2 tahun itu tidak benar. Ada 1 orang, 5 orang, tapi 3 orang punya 1,5 tahun saja sudah jebol. Kenapa 1,5 tahun jebol? Mungkin ya 2 orang punya belum jarang pakai, ya kan? Kalau baterainya laptop ini jarang dipakai bisa jadi kan 15 tahun juga belum jebol. Dan kalau setiap hari pakai mungkin cuma 1,5 jebol. Nah, hipotesis kita itu pasti bisa teruji ya. Tapi itulah ada nilai-nilai empiris atau ada nilai-nilai yang perlu dipelajari sehingga hipotesis kita itu dikatakan benar. Oh, nah kan kita buat yang begini, awal hipotesis kita sudah menyampaikan pernyataan yang begitu, tapi ternyata kita pakai di 5 orang, ternyata 2 orang itu mereka pakai laptop itu 3 bulan baru pakai. Yang kita 3 itu tiap hari mereka pakai, ya itu sudah tidak benar. Kamu orang bilang begini, daging kambing itu bisa membuat orang darah tinggi. Nah tidak, yang membuat darah tinggi cepat itu makan tempe. Makan tempe orang lebih cepat darah tinggi dari makan kambing. Lalu juga lah hipotesis atau pengujian ya, ada 5 orang itu di penjara itu, yang 2 dikasih tempe setiap hari, yang 3 dikasih kambing. Berubah. Hari kelima yang tempe itu dia makan tempe, dia lempar itu tempe yang kiri-kiri. Kesimpulannya apa?
Berarti itu yang membuat darah tinggi naik, bukan daging ya, bukan daging kambing ya. Kalau kita tahu kenapa satu dia kalau masih terkait dengan tempe yang makan itu, karena emosi lah. Ya kan, kalau pengetahuan kan itu kan, iya kan. Sebenarnya kan itu, oh ternyata tempe yang kacau bukan kambing. Nah itulah disebut penelitian ilmiah itu ada seperti itu statistiknya ya. Dari hasil hipotesis itu menolak atau menerima hipotesis itu yang saya bilang. Jadi ketika kita sudah punya hipotesis tadi seperti garis itu bertrade itu, nah kita bisa menerima atau menolak dari hasil tadi kan. Oh ternyata tidak tuh baterainya 2 tahun awet, 5 tahun awet karena dia tak pernah pakai. Tapi hipotesis bisa atau pendapat awal kita itu tidak bisa dibenarkan atau diterima, gitu kan? Dari ada secara statistik ini abad ke-18 itu negara-negara Babilonia atau Mesir dan Romawi mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan jumlah anggota atau jumlah masyarakat itu semua itu menggunakan statistika ya. Jadi statistik itu berkembang, bayangkan coba abad 18 itu orang sudah menggunakan statistik itu untuk atau statistika itu untuk kehidupannya sehari-hari dan begitu. Tetapi mungkin pada zaman itu orang cuma mengenal dia sebagai ilmu, tetapi mungkin belum dinamakan ilmu statistika ya. Tapi orang sudah menggunakan itu dalam kehidupannya setiap hari kan. Contoh itu tahun kemarin abad 18 tahun 1632 itu juga orang sudah bikin penyusunan buku ya, pada tahun 1932 di Inggris tentang catatan kelahiran dan kematian di Inggris menurut jenis kelamin. Jadi memang statistika ini satu ilmu yang tanpa kita sadari yang tadi saya bilang dari awal bahwa kita menggunakan itu kita dari hari ke hari ya. Tadi yang dibilang itu kita mau menghitung rata-rata kita mengeluarkan biaya di kampus berapa sih per hari, sehingga per bulan bisa, per tahun bisa, selama kuliah bisa. Itu ilmu apa yang digunakan? Ilmu statistika sudah digunakan. Tapi kita tidak sadari bahwa iya itu digunakan. Ya toh? Nah, untuk yang tadi dibilang populasi kita itu lalu kita mengambil data kan bisa dijadikan satu hari saja. Kalau nanti ada prakteknya tuh kita bikin statistik bahwa apa? Jam sekian sampai jam sekian di Nabire itu terjadi kemacetan. Di jalan ini, jalan ini. Itu membuktikan hipotesis itu kan kita turun ke jalan tuh di setiap hari kita catat. Jam yang sibuk itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Misalnya jam Merdeka atau jam Merdeka di Bobo. Kita bikin perhatian jangan sampai kita bilang, nanti jam 9 ada kuliah ya, tapi jam 9 kalian datang tunggu. Kenapa? Biasanya belum ada kan? Ya kalian nanti dalam komeran ini tidak pernah begitu. Berarti apa tuh? Hipotesisnya menjadi beda tuh. Oh ternyata bukan padat, tapi lampu itu jadi masalah. Ya toh? Nah itulah perkembangan statistik. Ya, jadi sampai dengan abad 19, abad 20 itu semua orang menggunakan statistik. Itu adalah merupakan sejarah statistik. Materi ini nanti bisa kalian copy ya. Data statistika seperti yang tadi uraikan pada sebelumnya, statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, ya, menyusun data, mengelola dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap, artinya dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Ya. Sementara menurut pidana, data statistik adalah sesuatu semua keterangan atau jenis
evaluasi mengenai suatu hal bisa dibentuk dalam kategori, misalnya rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal, dan sebagainya. Juga bisa dibentuk bilangan. Ya, statistik itu bukan tiada angka saja ya, tapi bilangan juga atau angka juga bisa dinilai dengan statistik. Itu dinilai dengan data statistik. Jadi orang bilang, oh rata-rata kursi yang ada dalam ruangan ini semuanya rusak. Keadaan rusak, keadaan baik, itu juga penilaian data statistik. Ya. Nanti kalau kalian suruh kalian bikin, kalau video bilang misalnya, saya mau bikin data mahasiswa pendaftaran mahasiswa setiap semester itu aplikasinya, ya itu berarti kalian perlu juga statistik, ya karena kalian perlu data. Oh mahasiswa itu sekian, nanti diatur atau ditempatkan dalam kolom-kolom yang nanti kalian buat, sehingga kalau ditanya data kelas ini berapa? 15. Menurut mana 17? Betul tidak apa-apa 15. Kenapa 15 ini? Ya kan begitu toh? Itu pentingnya ilmu statistik. Dasar penggunaan data dalam untuk membuat keputusan oleh para decision maker yang dapat digunakan sebagai dasar atau dapat suatu perencanaan. Saat pengambilan dan dasar evaluasi, ya, jadi data itu digunakan oleh para pimpinan dan para decision maker itu untuk membuat satu evaluasi lalu menarik satu kesimpulan. Kita ditanya bahwa data statistik ada 3.000 misalnya, tetapi kalau kita ada data yang ada beberapa tahun berarti 3.000 itu merupakan apa? Data anak-anak ya. Tapi kalau kita punya ada berarti aman, kita bisa membuat kesimpulan. Oh ternyata begini. Sama saja kan kalian pertama awal masuk tadi berapa? 128. Tapi sekarang semester 2, baru semester 2 nih, ya? Baru semester 2 tinggal 20. Baru semester 2 tinggal 80-an atau 100-an. Berarti yang sisa tuh kalau saya tidak tahu datanya, ditanya oleh pimpinan rektor, tanya, wah, pada kan itu apa masih Texas semester 2 saya datang mendapatkan 120 Pak. 120 yang mana? Ya. Wah, 120 mana itu saya lewat di dalam kelas ada yang kuliah cuma 15 orang satu kelas. Nah, pimpinan juga bisa mengambil evaluasi, membuat evaluasi dan membuat kesimpulan kan. Oh berarti selama ini kalau satu semester 1 bulan saya bayar dosen kasih kuliah untuk 3 kelas, ternyata tidak benar. Karena 3 kelas itu kalau kita rata-rata 1 kelas 40, siapa tahu cuma 15, 2 kelas cuma 40, berarti 2 kelas sudah mengajar jadi 1 kelas. Iya toh, menjadi bahan evaluasi kan begitu toh. Supaya pengeluaran bisa sedikit ditekan, itu menjadi apa ekonomi juga. Ya toh, so, membiayai 5 orang satu kelas dengan membiayai 100 orang satu kelas sama biayanya. Ya toh, sama biayanya. Saya datang berdiri bicara untuk 50 orang, sama dengan saya datang bicara untuk 5 orang. Saya dibayar sama, materinya sama, penerimanya sama, mungkin gunanya saja untuk masa itu besar dan makanya efisiensi itu ya bisa digunakan untuk dijadikan menjadi sebuah statistik Sebagai salah satu contoh lainnya di sebuah perusahaan untuk mengetahui perkembangan usaha atau perusahaan milik seseorang, data mengenai hasil produksi, data mengenai hasil penjualan, data personal, data keuangan, data peralatan, data mengenai persentase pelanggan dan tidak puas dan lain-lain. ini semua bisa dibuat atau bisa diambil dan dibuat satu kesimpulan dalam data statistik sehingga kita bisa mengukur itu. Kalau dari kalian
banyak kakak yang buat mengenai data perusahaan, tetapi penjualan produksi kita stok di mana, stok di gudang, biasa ini buat itu salah satu itu dipelajari di situ. Tapi yang kalian buat itu adalah apa aplikasi untuk membuat data tersebut. Bukan kalian membuat apa, bukan kalian membuat kalian berapa besar itu analisa untuk kemajuan perusahaan, untuk kemajuan badan usaha. Tetapi tadi kalian nanti kalian aplikasinya, ya kalian ingat ya, sekarang sudah mulai punya anak-anak. Ada banyak itu yang berisiko mengatakan informasi, musik informasi. Kalian buat yang lebih oke ya. Menurut sumbernya data itu dibedakan menurut sumber juga. Dan menurut sumbernya data dibedakan menjadi dua, data intern dan data eksternal, internal dan eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi. Dan data eksternal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari suatu instansi. Ya. Jadi kalau data internal itu hanya satu lembaga atau satu organisasi. Ya. Sementara data eksternal itu berarti data besar yang diperoleh bukan dari instansi tertentu tapi dari luar juga diperoleh. Ya. Berarti jangan sampai saudara bilang ini data internal, atau saudara bikin satu kampus ini dari fisik pertanian, perikanan dan sebagainya, itu sebenarnya data internal dan eksternal. Salah ya, itu data eksternal karena semua. Kalau saudara bikin data masuk internal berarti data hanya masuk Pakeksa. Itu perbedaannya di situ ya, kalau dari menurut sumbernya. Jangan sampai kadang-kala sumber data kita tidak mengetahui, kita mesti berpergian pada ini dia berbeda ya. Yang kita pakai data internal atau kita ambil keseluruhan yang ada di universitas ini. Berarti kalau per fakultas berarti sudah termasuk eksternal semua kan. Kalau internal berarti satu fakultas saja. Gitu ya. Pengusaha mencatat suatu aktivitas perusahaannya sendiri, misalnya keadaan pegawai, pengeluaran, keadaan barang, sidang, hasil penjualan, keadaan pabrik dan lain-lain. Aktivitas yang terjadi dalam data yang diperoleh demikian merupakan data internal ya, dan berbagai situasi itu perdagangan misalnya perusahaan data dan sumber di luar perusahaan tadi. Demikian merupakan data eksternal. Saya bilang kalau data internal berarti data dalam perusahaan itu saja, jadi semua data. Tapi kalau dia butuh data dari luar perusahaan yang lain, itu berarti sudah termasuk data eksternal. Nah, kalau data internal itu berarti data dalam diri kita sendiri saja. Tapi kalau kita keluar daripada kita, tapi data itu berhubungan dengan apa yang nanti kita mau buat, apa yang hipotesis kita, itu berarti sudah data eksternal. Ya. Ada cara memperolehnya dari tadi itu, kalau itu menurut apa sumber. Kalau cara memperoleh itu juga ada dua, data primer dan data sekunder. Pada saat data primer dan data sekunder termasuk dalam data eksternal. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner merupakan contoh dari data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan untuk keperluan deskripsi merupakan data sekunder. Ya, jadi data itu menurut cara memperolehnya itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jadi kalau data primer itu berarti data yang langsung, ya. Jadi saya mau hitung rata-rata mahasiswa, saya langsung turun dan saya memberikan kuesioner. Masing-masing mahasiswa memiliki, saya kumpulkan. Kalau itu berarti dari sumber data itu berarti data apa? Data primer, ya. Kalau data sekunder berarti saya tidak perlu turun, saya meminta saja dari fakultas dari tahun berapa sampai tahun berapa, atau dari universitas. Itu berarti saya tidak langsung, ya. Berarti disebut data sekunder. Itu jadi data statistik ini dia berbeda-beda, ya. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan. Kita bilang di situ bahwa kita pakai data primer. Kalau tahu data tersebut kita peroleh 3 tahun lalu dari sumbernya dari universitas. Itu berarti bukan lagi data primer, ya. Dan kalau data primer kita sendiri turun, kita sendiri melihat. Sekarang di perusahaan, oh ternyata stok barangnya cuma sekian, tinggal sekian setelah penjualan. Tetapi saudara tidak turun tanya, atau saudara tidak kasih kuesioner untuk mereka isi, loh saudara ambil, ya. Tetapi saudara diminta saja di bos perusahaan, bapak, saya butuh data 5 tahun lalu sampai sekarang kan, kira-kira di tahun berapa kok tidak maju, di tahun berapa kok maju. Itu kan berarti betul dari apa sumber data, berarti data apa, data sekunder, ya. Karena kita tidak langsung, tapi kita meminta dari data yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan tersebut atau orang lain. Tapi data-data tersebut dia sah, ya. Data itu bukan data tidak sah. Kita dalam perencanaan misalnya orang membuat sebuah penampungan misalnya, itu dia perlu data banjir, dari sekian ratus tahun yang lalu. Kan berarti dia tidak datang turun sendiri, pokoknya baru umur 20 tahun. Ya, siapa tahu dia mesti ambil data dari 100 tahun lalu, bagaimana caranya? Terpaksa cara memperoleh itu tidak pakai cara sekunder, ya. Dia pergi meminta ke badan apa? Badan sana kah? Banjir,